Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syara'as siyama litathiran nafsi minal atham. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairi man shalla wa shoma wa dawimin alal khairi wal istiqam wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bihi ila yaumiddin. Segala puji milik Allah yang telah mensyariatkan puasa di bulan Ramadan, yang salah satu fungsinya adalah untuk membersihkan diri kita dari berbagai dosa. Sholawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang terbaik dalam melaksanakan sholat dan melaksanakan saum, serta beliau adalah orang yang paling dawam terus menerus dalam kebaikan dan keistiqomahan. Juga semoga sholawat dan salam ini tersampaikan juga kepada keluarganya, sahabatnya, beserta orang-orang yang mengikutinya seperti kita sampai pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mentadarusi, mempelajari di antara ayat-ayat Allah yang ada kaitannya dengan bulan Ramadan ini, yaitu surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wallahu a'lam bimuradih. Allah berfirman, dan jika bertanya kepadamu wahai Nabi, hamba kami tentang kami, maka sesungguhnya kami itu adalah dekat. Kami akan mengijabah doa orang yang berdoa. Maka laksanakanlah perintah kami dan berimanlah kepada kami agar mereka mendapat petunjuk. Sebab turunnya ayat ini, dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa pernah datang seorang Arab Badui kepada Rasulullah SAW yang menanyakan tentang Allah. Wahai Rasul, di manakah Allah? Apakah Allah itu jauh ataukah Allah itu dekat? Jika Allah itu dekat, maka saya akan bermunajat kepadanya, menyeru kepadanya dengan suara yang lemah, dengan suara yang tidak terdengar oleh yang lain. Jika Allah itu jauh, maka saya akan menyerunya dengan suara yang keras. Rasulullah SAW tidak langsung menjawabnya. Beliau terdiam, kemudian turunlah ayat ini. Dan masih banyak riwayat yang lain yang menurut para ulama tafsir menjadi sebab turunnya ayat ini. Allah menyatakan dalam ayat ini bahwa Dia itu dekat. Fa inni qarib, kami itu dekat. Ulama tafsir seperti Imam At-Tabari, Imam Al-Qurtubi mentakwil ayat ini
mentakwil keberadaan Allah dekat dengan kita itu, al-muradu bil qarib laisa bil makan, laisa fil makan, balil murad bil ilmi. Maksud Allah dekat dengan kita, dekat dengan hambanya. Bahkan disebutkan dalam keterangan yang lain bahwa Allah itu lebih dekat dibanding dengan urat nadi kita. Ayat atau hadis atau keterangan yang menyebutkan Allah dekat dengan kita seluruhnya ditakwil dengan ilmu. Jadi yang dekat dengan kita itu laisa bil makan, bukan masalah tempatnya, bukan masalah posisinya. Jangan-jangan nanti orang awam mencari di mana dekatnya Allah itu. Tapi ulama mentakwilnya dengan ilmu. Artinya Allah mengetahui segala sesuatu yang ada pada diri kita sampai sedetail-detailnya kita. Kita sering berkomunikasi dengan orang yang jauh, antar kota, atau bahkan antar negara, bahkan antar benua. Dengan alat komunikasi yang modern, kita bisa bertatapan muka, melihat tempat yang ada di sekitar lawan komunikasi kita. Kita melihat videonya, kita mendengar audionya. Seolah-olah kita mengetahui tempat itu. Seolah kita mengetahui suasana yang ada di tempat lawan komunikasi kita. Cara berbicara komunikasi, orang yang berkomunikasi dengan kita. Itu dengan alat bantuan yang baru ada sekarang. Tapi Allah dari dulu sampai nanti tidak memerlukan suatu media untuk mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Jadi melalui kesempatan ini kami sampaikan bahwa Allah dekat dengan kita berdasarkan ulama yang kita percayai. Maknanya adalah Allah dengan ilmunya itu dekat dengan kita. Allah mengetahui apapun yang kita lakukan, Allah mengetahui apapun yang akan kita laksanakan, yang akan kita niatkan, yang akan kita tekadkan. Kemudian pemirsa yang budiman, lanjutan dari ayat yang tadi adalah ujibu da'watad da'i idza da'an. Kami akan mengijabah doa orang yang berdoa. Inilah yang menjadi titik pokok dalam pembahasan kali ini. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini terselip di antara hukum puasa yang Allah terangkan dari ayat 183 sampai ayat 187. Menerangkan tentang fikih saum, fikih puasa, tapi terselip ayat ini tentang doa. Rahasianya adalah irsyadun ilal ijtihadi fid du'a inda ikmalil iddah bal wa inda kulli fatarin. Rahasianya adalah sebagai irsyad, sebagai petunjuk untuk kita dalam melaksanakan saum ini, supaya kita berijtihad, bersungguh-sungguh, mengerahkan kemampuan yang maksimal dalam berdoa. Kapan itu? Inda ikmalil iddah, tatkala kita menyempurnakan bilangan saum nanti di akhir, yaitu malam takbir. Karena ayat sebelumnya menunjukkan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Tapi bukan saat itu saja. Bal wa inda kulli fatarin. Bahkan anjuran untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa dalam setiap berbuka puasa di saat waktu maghrib tiba. Sebagaimana yang telah diriwayatkan hadis dalam Musnad
Abu Daud, hadis yang diterima dari Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat yang dijamin surga oleh Allah. Putranya adalah Abdullah namanya. Abdullah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lis-shaimi 'inda iftarihi da'watun mustajabah. Untuk orang yang berpuasa, dikala berbuka puasanya ada doa yang akan diijabah oleh Allah. Maka kebiasaan Abdullah bin Umar ini, ketika waktu berbuka puasa datang, beliau menyeru, memanggil keluarganya, istrinya, anaknya, berkumpul. Untuk apa? Pada dia berdoa. Bayangkan, alangkah indahnya suasana seperti ini jika senantiasa terjadi di rumah kita. Tatkala adzan maghrib berkumandang, kita mengumpulkan keluarga kita untuk membatalkan puasa, disertai dengan kesungguhan doa antara seorang ayah, istri atau suaminya, dan anak-anaknya beserta orang yang ada di rumah itu. Ini akan menjadi suasana yang bagus sekali di rumah kita. Kemudian para pemirsa, karena Abdullah bin Umar ini mengetahui, disertai dengan keimanannya bahwa doa di saat berbuka puasa ini adalah saat yang diijabah doa, maka ada doa yang sangat terkenal, yang sudah masyhur, mungkin kita sering melupakannya. Beliau itu ketika berbuka puasa sering berdoa dengan doa, Allahumma inni as'aluka birahmatika wasi'at kulla syai'i antaghfirali. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan berwasilah dengan rahmatmu yang sangat luas, meluasi segala sesuatu, supaya engkau mengampuni kepadaku. Itu di antara cuplikan doa, cuplikan kesungguhan doa di saat berbuka puasa. Nah, apa salahnya kalau kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sesuai dengan kebutuhan kita? Bukankah saat ini adalah saat-saat yang tepat untuk berdoa dikala berbagai kesulitan melanda, baik kesulitan untuk diri kita sendiri, kesulitan untuk keluarga kita, kesulitan untuk bangsa secara luas. Barangkali dengan doa-doa kita, semua kesulitan itu, semua keperluan kita bisa terpenuhi. Terlebih keperluan yang ada hubungannya dengan akhirat. Oleh karena itu, di saat berbuka nanti, marilah kita biasakan untuk bersungguh-sungguh berdoa setelah atau di sekitar waktu kita berbuka. Bahkan, para pemirsa, dalam suatu hadis yang sudah sangat masyhur, artinya ada 3 doa yang tidak akan tertolak. 1, pemimpin yang adil, al-imamul adil. Yang kedua, as-shaimu hatta yuftira, orang yang sedang berpuasa sampai waktu dia berbuka. Berarti selama dia berpuasa di siang hari, itu adalah saat-saat ijabah untuk berdoa. Kemudian yang ketiga adalah doa yang orang yang sedang didolimi. Yang demikian itu menurut Rasulullah tidak akan tertolak doanya. Oleh karena itu, marilah
di bulan puasa ini, sebagaimana ulama menyebutkan, Ramadan syahrud du'a. Ramadan adalah bulan untuk berdoa. Mari kita optimalkan, mari kita bersungguh-sungguh bermujahadah untuk berdoa kepada Allah, untuk curhat kepada Allah, request kepada Allah tentang kebutuhan kita, tentang keinginan kita, tentang bukti penghambaan kita kepada Allah. Karena doa itu adalah mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsum inti daripada ibadah. Ini mungkin yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Kesimpulannya atau ulasannya, sekali lagi, mari kita jadikan bulan puasa ini sebagai bulan untuk mengoptimalkan doa kita. Mulai dari kita berpuasa ketika sesudah imsak, bahkan memuncak ketika kita berbuka puasa. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah pelaksanaan saum. Wallahu a'lam. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.